Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Welcome Maret, memasuki bulan yang baru dengan hati yang penuh ucapan syukur, amin. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Dia yang bekerja, bukanlah kuanganku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, sama-sama katakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sama-sama katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuanganku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Sama-sama Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi, sama-sama katakan, bila Kau di sisiku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Here we go! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online GBI Rock Balikpapan di bulan Maret, minggu kedua. Dan wow, ternyata waktu sangat berlalu begitu cepat ya Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan ketiga. Nggak lama, sebentar lagi Natalan lagi ya. Waktunya begitu cepat. Baik, sebelum kita mulai dan kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Ebenezer Tuhan, sampai di sini Engkau beserta kami Tuhan di kuartal pertama di tahun ini Tuhan Yesus. Sungguh sesuatu yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun yang sehat, tahun yang berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu cukup bagi kami semua untuk melewati tahun ini Tuhan. Bersama-Mu kami tidak akan takut Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Buat kami belajar bersama-sama bagaimana kami hidup sesuai dengan tuntunan-Mu Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba cuma alat, tidak lebih Tuhan. Semua pewahyuan itu datangnya daripada Engkau. Semua hikmat ilahi itu datangnya dari Engkau, Roh Kudus. Berbicara buat semua jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hamba serahkan semuanya dalam otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini kita bicara tentang walking in reconciliation. Wow, sungguh sebuah hal yang menarik sekali.
Di mana sebelumnya kita belajar tentang pengampunan gitu kan. Tentang pemulihan gambar diri kita dan identitas kita sendiri gitu kan. Kemudian kita belajar mengampuni yang tanpa batas gitu. Dan itu membuat membuat kita merasa bahwa memang ini harus diurus gitu ya. Di awal tahun ini memang dia harus diurus. Dan di bulan Maret diperlengkapi lagi dan ditambah lagi dengan rekonsiliasi, yaitu pemulihan sebuah hubungan gitu. Dan pagi hari ini tidak kebetulan saya membawakan judul tentang rekonsiliasi with God, di mana semua rim pada hari ini membicarakan yang sama, yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan. Gitu. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus, perhatikan, perantaraan Kristus, ya, telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwasannya Yesus Kristus adalah sebagai pendamai kita dengan Allah. Gitu. Jadi kunci dari pulihnya hubungan kita dengan Allah itu adalah Yesus Kristus. Nggak ada pribadi yang lain. Nggak ada dengan cara lain. Gitu. Jadi semuanya bisa terjadi karena karya salib. Dan sejujurnya karena mendekati Paskah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu waktu tag ini umat Katolik lagi Rabu Abu gitu kan, untuk memperingati Paskah, menjelang memperingati Paskah gitu. Di mana kematian Yesus di kayu salib itu adalah kunci dari pulihnya hubungan antara manusia dengan Tuhan gitu. Nah, lantas beberapa minggu ini saya coba merenungkan, kemudian saya ada baca beberapa buku dan merenungkan seberapa besar sih karya salib gitu, dan seberapa berharganya dan seberapa mahalnya. Dan saya menemukan wow, saya sampai berpikir bahwa dalam hasil perenungan saya ya, saya sampai berpikir saya tidak bisa balas pengorbanan Yesus di kayu salib buat saya gitu. Itu sesuatu yang sangat mahal, tidak terukur oleh uang gitu kan. Berapapun uangnya tidak terukur gitu. Kalaupun kita mau bayar misalnya ya, kita mau bayar keselamatan kita, tidak terukur. Karena apa? Tuhan sendiri, nah perhatikan dengan baik. Karena apa? Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang sama kita manusia, untuk tebus dosa kita, untuk tebus segala kesalahan kita. Dan bukan hanya itu, dia memberikan teladan bagaimana caranya hidup sebagai manusia, sebagai ciptaan yang memiliki tujuan di muka bumi ini. Jadi misi dari Yesus Kristus turun ke dunia ini memang untuk mati gitu, dan itu komplit beserta teladan yang dia berikan bagi kita. Bagaimana kita belajar mengampuni pun teladannya dari siapa? Ya dari Yesus. Ya kan? Saya dalam diskusi kami di Komsel gitu kan. Bagaimana sih kita Bagaimana sih kita mengampuni? Saya bilang kalau kita mau mengampuni tanpa batas, itu sampai kita bisa bilang dan atau berdoa bilang seperti ini. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi kalau kita bisa sampai seperti Yesus ngomong seperti itu, wow, itu pengampunan kita luas. Dan memang bisa dikatakan kita kan susah mengampuni kalau kita tidak pernah diampuni gitu kan. Nah, jadi pagi hari ini saya coba memberikan sebuah pemahaman yang cukup terbuka buat Bapak Ibu semua, bagaimana kita berrekonsiliasi dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan gitu kan, lewat pengampunan yang dia berikan dalam kehidupan kita, dalam setiap dosa dan kesalahan kita gitu. Dan minggu lalu Pak Herol di ibadah pertama sudah jelaskan tentang bedanya dosa dan kesalahan, dan semua Tuhan tebus, Yesus tebus, selesai di kayu salib. Nah, lantas muncul pertanyaan seperti ini, apakah kita benar-benar sudah berdamai dengan Allah? Nah, bagi kita kebanyakan orang Kristen hari-hari ini,
pertanyaan ini cukup menggelisahkan sebenarnya. Apakah kita benar-benar sudah berdamai dengan Allah? Karena saya pikir ada banyak orang kehilangan destininya, ada banyak orang Kristen kehilangan destininya ketika dia hidup di dunia sebagai orang Kristen yang katanya percaya Yesus. Karena apa? Saya pikir sepertinya orang-orang Kristen lagi tidak benar-benar berdamai dengan Allah. Gitu. Tidak benar-benar berdamai dengan Allah. Saya lagi tidak berbicara buat Bapak Ibu yang baru mengenal Yesus, yang lagi berusaha untuk berdamai dengan Tuhan di awal. Tapi buat Bapak Ibu semua yang sudah tahunan ikut Kristen, yang sudah tahunan percaya sama pribadi yang namanya Yesus. Nah, persoalannya di sini. Kita apakah benar-benar sudah berdamai dengan Tuhan? Nah, ternyata saya dapati kita gagal mengenal Allah. Maka dari itu, kita sebenarnya tidak pernah berdamai dengannya. Kenapa? Karena kita gagal mengenal Dia secara utuh. Ya. Perhatikan dengan baik. Kita gagal mengenal Dia secara utuh. Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena siapa, ini perhatikan baik, bagus banget ayat ini. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Perhatikan dengan baik. Ya, siapa yang menolak? Kita sendiri. Kenapa kita sendiri? Karena kita gagal mengenal Allah. Kenapa kita gagal mengenal Allah? Karena kita sering berada di dalam titik kelelahan dalam mengiring Yesus. Kita sering berada di dalam titik kekecewaan ketika mengiring Yesus. Ya, terlihat dari apa sih? Dari setiap respon. Dari setiap respon. Kenapa? Ketika ada masalah, ketika ada konflik, sudahlah, tidak usah komsel-komselan lagi. Sudahlah, gembala itu memang tidak benar, gitu kan. Kemudian mulai tawar hati, mulai kecewa, gitu. Saya lagi tidak bilang kita harus menghilangkan kekecewaan, karena kekecewaan itu termasuk dari bagian emosi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi kita gagal mengelola hal itu. Nah, kita tidak melibatkan Tuhan di situ. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Kita tidak melibatkan Tuhan di area emosi kita. Sehingga kenapa? Sehingga kita gagal mengenal Allah, gitu. Ya, lantas yang berikutnya adalah gini, kita punya gambaran yang salah tentang Allah. Ya, perhatikan, kita punya gambaran yang salah tentang Allah. Jadi, saking salahnya nih kita punya gambaran tentang Allah. Kadang-kadang kita berdoa Bapa kami itu bukan, Bapa kami kan gini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lihat ya, secara nggak sadar, kita berdoanya seperti ini, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku di bumi seperti di surga. Jadi semuanya fokusnya ke aku. Kenapa? Karena kita lagi mengejar apa yang kita inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Makanya kita jadi mudah kecewa. Seperti saya bilang tadi, responnya salah terus. Jadi gampang check out, gampang baper, gampang nggak gereja-gerejaan, gampang keluar dari komunitas, gampang lari dari persekutuan orang-orang percaya. Karena apa? Nggak mengerti siapa Tuhan sebenarnya, siapa Yesus sebenarnya, gitu ya. Dan kita menganggap itu sebuah perbudakan yang baru sebenarnya, secara nggak sadar. Oke, kita bilang begini, sudah nggak usah gereja-gerejaan, yang penting baik, yang penting baca Alkitab. Gitu. Hati-hati. Tanpa pengenalan akan Allah kita nggak bisa melihat Allah loh. Ya, Roma 8 ayat 15-16 bilang, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, lihat ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, perhatikan, anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Bapa mau. Kita panggil dia apa? Ya Aba, ya Bapa. Kenapa saya bilang tadi roh perbudakan? Ketika kita sudah nyemplung ini dalam kekecewaan dan kita lari semua dari Tuhan secara tidak sadar, gitu kan? Kita sama seperti anak bungsu.
Yang ketika sudah habis hartanya, perhatikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ini ayat ini. Saya akan coba kasih tahu dengan bahasa saya yang sederhana. Ketika sudah habis hartanya, dia bilang, lebih baik aku pulang ke rumah bapakku. Meskipun aku jadi pekerja di sana, tidak masalah. Kira-kira begitu. Mentalnya diperbudak. Gitu kan? Diperbudak oleh apa? Keinginannya sendiri. Ini kita belum lagi ngomong bahwa ada iblis yang lagi mengintai kita loh ya. Yang siap menelan kita. Enggak. Tapi pikiran kita, pola pikir kita terhadap Tuhan, gambaran kita terhadap Allah, itu sudah hancur. Gitu. Kita saking kecewanya, kita nggak tahu kalau Tuhan itu ya biasa aja sebenarnya. Dia terima kita apa adanya, dia terima kita sebagai pribadi kita, bukan karena kesalahan-kesalahan kita, bukan karena keputusan-keputusan kita yang salah. Enggak, dia terima kita apa adanya. Gitu. Dia terima Denny Kriswandi, ya sebagai Denny Kriswandi, bukan sebagai Denny yang hari ini misalnya rajin ibadah, rajin pelayanan misalnya, pandai atau cakap mengurus banyak hal. Enggak. Yesus terima Denny ya sebagai Denny. Nah ini gambaran-gambaran yang kadang-kadang kita gagal gitu loh. Apalagi kita ngelihat orang lain gitu kan. Wah orang lain lebih bisa, orang lain bisa dipercaya, orang lain apa. Nah jadinya semakin buruk gitu loh. Nah jadi gini, saya bisa katakan gini. Kalau misalnya kita gagal mengenali diri kita sendiri, kita pasti gagal mengenali Allah kita. Karena apa? Perhatikan dengan baik. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti ada DNA Allah dong di diri kita. Nah kalau kita nggak kenal DNA Allah yang di dalam diri kita, sudah dipastikan kita punya gambaran yang salah tentang Allah yang menciptakan kita. Lagi ya. Kalau kita bilang kita mau punya gambaran yang benar tentang Allah, harusnya kita punya gambaran yang benar dong tentang diri kita. Karena apa? Kita mahal. Kita berharga. Kita ciptaannya yang mulia. Nah, ini yang perlu kita beresi hari-hari ini gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, bukan biarlah kehendakku saja yang jadi Bapak, bukan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ketika doa yang kita panjatkan tidak tercapai, kita percaya bahwa ya ini kehendak Tuhan. Meskipun Tuhan tidak jawab doa kita, saya tetap percaya Tuhan. Bahwa gini, rancangannya Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan kita. Persoalannya di sini, kita takut kalau nggak sesuai dengan mau kita, itu tidak berjalan semestinya. Gitu ya. Lagi ya, kita takut jika tidak sesuai dengan mau kita tidak berjalan semestinya. Beberapa hari lalu ada seorang anak muda WA saya dan tanya, Kak, pasangan yang ideal itu seperti apa? Ya, saya cukup bingung untuk membahas hal itu gitu kan, karena memang agak susah untuk bilang bagaimana sih menunjukkan pasangan yang ideal. Ya, saya bilang sederhana saja. Sederhana aja. Cari yang takut Tuhan, nilai Alkitabnya, nilai firmannya sama. Udah. Itu cukup gitu loh. Sisanya, misalnya kurang cakep, ya kayak saya gitu kan. Kurang cakep gitu. Ya udah, tinggal didandanin aja kan. Gitu kan, tinggal dirapikan lagi, tinggal di apalah gitu kan, rambutnya dibikin hitam mungkin biar tambah gagah kayak anak muda gitu kan, mungkin ya kan. Nah itu kan soal penampilan, soal duit misalnya, ya sudah tinggal cari sama-sama kan, gitu loh. Mau beli rumah, mau beli mobil, tinggal berusaha sama-sama, bekerja sama-sama. Tapi kalau soal nilai dan takut Tuhan, itu sebuah hal yang dasar. Gitu. Saya bilang sama dia, kamu kan menghabiskan energi yang banyak loh. Kalau hal itu aja, kamu nggak sama gitu loh. Lebih baik energimu itu kamu salurkan untuk sesuatu yang tepat gitu loh, daripada energimu habis menangisi itu yang dibilang setiap hari nangis di atas bantal. Karena apa? Punya prinsip-prinsip yang berbeda, prinsip dan nilai-nilai yang berbeda. Karena saya bilang sama dia, karena yang WA wanita, saya bilang sama dia, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Tuhan tuh kasih yang sepadan. Sepadan itu berarti saling melengkapi. Gitu kan, kekurangan saya dilengkapi istri saya, kekurangan istri saya dilengkapi oleh saya. Kan gitu. Itu yang dibilang sepadan kan. Nah, bukan setara, tapi sepadan. Nah itu seperti itu kan. Nah kan kalau misalnya doa begitu, minta sama Tuhan gitu kan. Tuhan sudah kasih sinyal-sinyal ini. Tapi kita karena punya mindset, oh harus sempurna Tuhan. Idealnya seperti ini. Ya kan jadi berat.
kan jadi berat gitu loh. Jadinya kan kita malah jadi nggak ngerti kehendak Tuhan kan gitu. Padahal ya udahlah, bukan ya udahlah, maksud saya yang dasar lah gitu kan, yaitu takut Tuhan dan apa, punya nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kingdom gitu. Jadi miliki gambaran yang benar tentang Allah supaya apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Tuhan mengasihi kita tulus dan Dia tebus kita sangat mahal. Itu contoh yang tadi itu baru soal jodoh loh. Belum ketika kita memutuskan untuk pindah kota, memutuskan untuk punya pekerjaan yang baru, usaha yang baru dan lain-lain. Yang mana gini, ketika nggak terjadi sesuai dengan kita, ini yang banyak terjadi karena kita nggak punya gambaran yang benar. Kecewa. Nah, kalau sudah kecewa ini sudah akan susah gitu, akan semakin jauh kita dengan Tuhan gitu loh. Itu yang membuat kita punya hubungan yang semakin renggang dengan Tuhan. Susah untuk kita berrekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, lantas apa yang menjadi halangan kita dengan Tuhan? Yang menjadi halangan kita dengan Tuhan adalah dosa. Ya. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Bayangkan, Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia sangat bisa bergaul karib dengan Tuhan. Padahal perhatikan, waktu Musa di gunung ketemu Tuhan, itu dia sampai tidak bisa lihat Tuhan. Saking bercahayanya, kemuliaan Tuhan begitu besar. Saking kudusnya Tuhan. Perhatikan dengan baik. Di Taman Eden, Adam gak mengalami hal itu. Tapi akhirnya terpisah Adam dengan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Roma 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Karena dosalah, maka Tuhan mau mati buat kita. Lihat, makanya saya bilang bahwa kita ini sangat berharga, ciptaannya yang mulia di hadapan Tuhan. Ya. Tanpa kekudusan, Ibrani 12 ayat 14 bilang, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ya dosa ini urusan yang penting buat Tuhan untuk dibereskan. Dan percayalah, sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena sudah diberesin lewat karya salib. Nah sekarang saya akan selesai dengan dua hal. Yaitu bagaimana sih kita berrekonsiliasi dengan Allah? Yang pertama adalah, ini yang kita perlu tahu, rekonsiliasi itu adalah inisiatif Allah. Mari bilang sama-sama, rekonsiliasi itu adalah inisiatif Allah. Seperti kita ketahui ketika Adam jatuh dalam dosa. Setelah itu, Tuhan sangat banyak berinisiatif dengan manusia. Ya, sangat banyak berinisiatif dengan manusia untuk berusaha mendamaikan kita dengan Tuhan. Ya, lewat apa? Dia mengunjungi Abraham, dia mengunjungi Nuh, ya kan? Dia mengunjungi Musa. Bahkan apa? Tuhan kasih hukum yang begitu banyak. 10 hukum buat bangsa Israel. Untuk memulihkan hubungan kita. Nah, Allah berinisiatif dan berrekonsiliasi dengan kita, itu perhatikan dengan baik. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Lagi ya, Allah berinisiatif berrekonsiliasi dengan manusia, itu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Kenapa begitu? Karena semenjak dari Nuh, Abraham, sampai Musa, kita lihat ada banyak hal-hal yang diatur oleh Allah. Ya kan? Apalagi hari-hari ini, kita lagi baca nih, Keluaran, Imamat, lihat ya. Haruslah kamu begini, haruslah kamu begitu. Bahkan saya sempat diskusi dengan seseorang, saya bilang, kamu kalau mau bangun bait kemah suci, itu baca aja Keluaran tuh akhir-akhir itu. Itu seperti, maaf ya, karena saya orang sipil, itu seperti gambar kerja. Kenapa? Karena Tuhan menulis secara detail. Supaya apa? Perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan dari beberapa ayat itu, Bapak Ibu berapa hari baca ini, cuma satu, supaya Tuhan bisa berdiam, ini ya, berdiam, aduh saya lupa sekali untuk kasih ayatnya, tapi kira-kira kata-katanya begini, supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Coba Bapak Ibu highlight kata-kata ini,
Ya, supaya Tuhan bisa berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan apa? Dengan dia hadir di di kemah suci yang Musa buat. Dan lihat, wah, kemah suci dibuat secara detail. Ya, dibuat secara detail, mesti apa? Mesti tendanya seperti apa, ukurannya seperti apa, ada kulit domba, bayangkan di tengah gurun cari kulit domba. How come? Tapi Tuhan minta seperti itu. Lihat, dengan caranya, ya, dengan caranya. Nah, lihat, itu yang Tuhan lakukan ke Musa, ke bangsa Israel. Itu yang Tuhan berikan perintah ke mereka. Saya searching, berapa sih biaya kemah suci zaman Musa? Nah, setelah saya searching, ini Bapak Ibu bisa lihat, yang di sebelah kanan ini hasil capturean saya di web. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, googling sendiri. Biaya kemah suci zaman Musa itu sekitar 10 juta dolar. Atau 163 miliar 125 juta. Bayangin, untuk sebuah kemah suci yang dibongkar pasang. Ya kan? Bayangin. Kenapa dibongkar pasang? Karena kan sesuai tuntunan tiang awan dan tiang api. Tiang awan, tiang api bergerak, Tuhan suruh bergerak, dibongkar. Nanti sudah berhenti, dipasang kembali. Dan itu kemah. Biayanya 163 miliar. Wow. Melebihi biaya Rock Gateway dong ini. Iyalah, Rock Gateway kan gak sampai segini besarnya. Lihat, 163. Betapa mahalnya perhatikan ya, untuk kehadiran Tuhan di tengah umat Israel. Lantas, berapa biaya bait suci di zaman Salomo? Lihat ya, kita tahu sama-sama bait Salomo itu yang paling terbaik. Bahkan dikatakan bahwa Salomo itu bait Allah di zaman Salomo itu adalah gedung yang termahal. Gitu ya. Karena apa? Berlapis emas dan lain sebagainya. Saya googling ini ya. Ini saya googling. Entah ini benar hitungannya atau gimana. Tapi kalau saya googling cukup fantastis nilainya. Berapa tuh? 689 triliun 882 miliar 831 juta 441.700. Ya, let's say 700 triliun lah ya. Gitu. Let's say ya, kira-kira lah. Kalau mau dibulatkan ke atas. 700 triliun untuk membangun bait suci. Supaya apa? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Lihat, ini cara Tuhan, lagi ya, ini inisiatif Tuhan supaya dia bisa berrekonsiliasi dengan kita. Membangun hubungan yang terputus oleh dosa di kita. Dan perhatikan ya, semua biaya ini belum termasuk korban. Korban apa? Korban kalau kita bikin dosa, berapa kambing yang disembelih? Berapa domba yang disembelih? Nanti kalau tidak sanggup, burung terkukur, ya kan gitu kan yang kita baca hari-hari ini kan. Tidak sanggup lagi, tepung yang dikasih. Lihat, sangat banyak dan sangat mahal untuk sebuah rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Wah, coba renungin, betapa mahalnya. Betapa mahalnya. Ya. Untuk menebus apa? Kesalahan kita. Untuk menebus apa? Kampungannya kita. Untuk menebus apa? Penyakit kita, ya kan? Menebus apa? Kutuk kita, semua ditebus. Lihat ya, pemberontakan kita, ya kan? Emosi-emosi yang tidak terkontrol. Itu semua ditebus di kayu salib. Itu yang perjanjian baru. Perhatikan Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 lah ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan pelan-pelan biar Bapak Ibu mengerti. Ini harga yang mahal untuk sebuah rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Jadi penyakit kita, apa penyakit kita? Ya semua, termasuk penyakit psikomatis, ya. Kampungan, emosional, apalagi NDP, ya semualah, ya. Semua penyakit ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Harusnya kita yang terima upah dosa yaitu maut, tapi Tuhan yang ngambil. Lihat ya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Lihat, ada banyak keputusan kita yang hari-hari ini yang salah. Lihat, Tuhan tanggung, masih Tuhan tanggung. Tetapi Tuhanlah yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya kan, betapa bodohnya, betapa seringnya kita bodoh dalam mengambil keputusan. Lihat, Tuhan masih backup kita, masih. Tuhan memberikan ruang kesalahan yang besar. Dia kasih kita ruang kesalahan yang besar. Ya. Hanya saja kita mesti kembali kepadanya. Mengaku bahwa ya Tuhan, harusnya kehendak-Mu yang saja yang jadi Tuhan. Untuk semua pergumulan yang saya alami, untuk semua masalah yang saya alami. Gitu. Ya. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Enggak ada suaranya, seperti domba kelu. Lihat ya, seperti induk domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia hadapi kematian dengan berani, tanpa sanggahan, tanpa keluhan. Bukan untuk dia, tapi untuk saya dan Bapak Ibu. Dia mati buat saya dan Bapak Ibu. Untuk tebus dosa saya dan Bapak Ibu. Untuk mengampuni semua kesalahan saya, dosa-dosa yang saya buat, yang mungkin istri saya tidak tahu, yang mungkin yang saya tutupi gitu kan. Dia tebus, dia mati di situ. Jadi kalau ketika zaman kasih karunia, berapa harganya? Berapa biayanya? Supaya kita bisa berrekonsiliasi dengan Tuhan. Harganya yaitu anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena harganya yang begitu mahal. Sangat mahal. Nggak bisa diukur. Nggak bisa dinilai. Kalau bait Salomo tadi hampir 700 triliun. Lebih dari 700 triliun. Karena Tuhan sendiri. Lihat ya. Inisiatif dia sendiri. Supaya apa? Dosa itu hilang. Ya, perhatikan. Dosa itu hilang. Kita berdamai dengan Tuhan. Wow. Lihat. Bukankah rekonsiliasi dengan Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri? Kita cuma tinggal terima dan percaya. Lihat ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Cuma tinggal percaya aja. Ketika doa kita tidak dijawab, tinggal percaya saja. Ketika kehendak kita tidak terjadi, tinggal percaya saja sama kehendak Tuhan. Ya kan? Ketika semuanya tidak sesuai dengan rencana dan planning kita, tinggal apa? Tinggal percaya saja kepadanya. Gitu. Maka kita memiliki gambaran yang benar dong saat ini. Benar tidak? Tentang Allah. Betapa dia kasih-kasihnya yang luar biasa. Dia kasih hidupnya. Dia kasih segalanya bagi kita. Yang tidak terukur itu. Yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Atau dengan apapun. Unsur material apapun yang ada di bumi ini. Tidak bisa. Karena apa? Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mencintai kita. Tepuk dada Bapak Ibu semua bilang, Yesus mengasihi saya. Sebut nama Bapak Ibu, Yesus mengasihi Denny Kriswandi. Lihat, betapa besar kasih Tuhan. Lantas yang kedua, ini yang mau saya bawa Bapak Ibu ke sebuah dimensi yang baru dalam berhubungan dengan Tuhan. Di mana supaya kita bisa punya rekonsiliasi yang baik dengan Tuhan. Yaitu gini, bangun hubungan yang kontemplatif dengan Bapa. Apa sih kontemplatif? Kontemplatif itu menurut bahasa Latinnya adalah contemplore, ya, yang berarti merenung dan memandang, lihat, dalam ketenangan. Bukankah Alkitab mencatat jika kita berdoa, apa yang harus dilakukan? Masuk dalam kamar, kunci pintu.
Lagi ya, masuk dalam kamar, kunci pintu. Pertanyaan besar hari ini. Di tengah hiruk pikuk, rencana-rencana yang gagal, di tengah hiruk pikuk, ketakutan-ketakutan yang mulai menyerang, di tengah hiruk pikuk, masalah-masalah rumah tangga, di tengah hiruk pikuk, bisnis yang tidak jalan, di tengah hiruk pikuk, jodoh yang tidak kunjung datang. Pernahkah kita masuk ke kamar, kunci pintu, kemudian ini, merenungkan. Merenungkan apa? Apa sih maksud Tuhan dengan semua ini? Ada firman apa yang harus saya lakukan? Ada firman apa yang saya harus hidupi? Ada firman mana yang saya harus percaya? Lihat. Mungkin saya tahu Bapak Ibu hari ini, apalagi Jemaat Rock Balikpapan, wow, rajin banget baca Alkitab. Saya tahu bahkan ada yang 4 kali sudah khatam, 5 kali. Saya bilang keren banget. Keren banget. Tapi izinkan saya bertanya. Berapa kali dalam setahun Bapak Ibu berdiam diri, berdua saja bersama Tuhan, kontemplatif bersama Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bilang begini, perhatikan ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Lihat, dia pakai itu, dia kasih jelas lagi, siang dan malam. Lihat, ada berapa banyak nabi-nabi yang dekat dengan Allah, yang punya hubungan intim dengan Tuhan? Abraham, sebut saja. Musa, ya, bergaul karib. Abraham disebut sahabat Allah. Siapa lagi? Daniel, Yusuf, semua. Daud, lihat, mereka punya hubungan-hubungan yang khusus dengan Tuhan. Daud bahkan menulis mazmur yang begitu luar biasa. Bagaimana dia menggambarkan kedekatannya dia dengan Tuhan, menggambarkan hubungannya dia yang intim dengan Tuhan. Seberapa intim kita mau duduk tenang dalam keheningan, dalam ketenangan untuk kembali merenungkan ini, Taurat ini, untuk kembali merenungkan firman-Nya. Lihat ya, hasil perenungan kita, hasil dari kontemplatif kita. Ini, baca. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari Bapak Ibu, renungkan firman itu siang dan malam. Secara apa? Kontemplatif. Gitu. Ya. Dan ini janji Tuhan. Kalau tadi ya, kita ngomong bait Allah, perhatikan, tadi kan saya sudah ngomong, garis bawahi Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Tuhan hadir di antara bangsa Israel. Tapi setelah Yesus hadir, ini janji Tuhan. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu apa? Yesus datang ke dunia. Demikianlah firman Tuhan. Lihat ya, perhatikan dengan baik. Aku akan menaruh hukumku dalam apa? Akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan dengan baik. Ya, saya mau selesai di sini. Ya, kalau di zaman Musa, di zaman perjanjian lama, Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tapi setelah Yesus datang ke dunia, Tuhan mau hadir di setiap hati kita, akal budi kita. Ya. Kalau berbicara akal budi itu tidak hanya pikiran Bapak Ibu. Ya. Tapi emosi kita itu termasuk di akal budi kita. Makanya kita harus punya kecerdasan emosi supaya kita bisa merasakan firman Tuhan itu hadir dalam setiap unsur hidup kita. Ingat Roma 12 kan, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tubuh itu berbicara apa? Semua yang ada sama kita, panca indera kita. Apa sih emosi? Emosi itu ada sukacita, ada sedih, ada marah, ada takut, ada cinta, ada jijik, ada kagum. Ini yang saya searching dan ini yang saya dapat. Bagaimana kita bisa merasakan sukacita di saat yang sama kita melibatkan Tuhan di situ. Bagaimana kita merasakan sedih, tapi kita melibatkan Tuhan di situ.
Bagaimana kita bisa merasakan marah, ya seperti cerita Pak Herol gitu kan, yang ketika dia berusaha untuk menahan emosinya, ketika keluar dari parkiran ketemu orang yang sulit gitu kan, yang mau nabrak dia. Perhatikan, dia. Buat saya, Kak Herol cerdas secara emosional dengan berdiam diri. Ya, dia ingat apa yang dia lagi khotbahkan kan gitu. Coba perhatikan. Dengan begitu kan berarti gini, Kak Herol lagi menaruh firman Allah itu di dalam emosinya. Ya, mengendalikan emosinya. Ketika kita takut anak kita besok kuliah bagaimana, takut biayanya dari mana, takut besok mau makan apa, takut apa lagi, semuanya. Ketika cinta, ketika kita ngelihat jijik terhadap orang yang tidak layak diampuni misalnya. Kita melibatkan firman Tuhan di situ, kita melibatkan Tuhan di emosi kita. Maka kita akan melihat orang-orang yang kita lihat anggap jijik itu dengan belas kasihan. Wow. Atau kita kagum dan lain sebagainya. Perhatikan. Itu yang dibilang menaruh firman dalam akal budi kita. Ya, menaruh firman dalam emosi kita. Kemudian dalam hati kita. Terakhir. Saya benar-benar selesai nih Bapak Ibu. Ya. Tuliskan firman itu di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 3 ayat 22, sorry. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak, perhatikan, menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Makanya ada firman yang bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya di situ dibilang, ya, saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Kalau hati kita dijaga dengan kewaspadaan, hati kita isinya firman, hidup secara bertindak hati-hati, maka hati kita nggak akan nuduh kita. Supaya apa? Waduh, ini rekonsiliasi nih. Maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk apa? Mendekati Allah. Maka lihat, apa yang kita minta, lihat, kita memperolehnya. Ya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Kiranya firman pagi hari ini menguatkan Bapak Ibu semua untuk mengerti bahwa gini, percayalah Yesus mengasihi kita. Dengan kasihnya yang besar, dia sendiri yang berinisiatif untuk rekonsiliasi dengan kita. Dia sendiri yang mau berekonsiliasi dengan kita. Dia sendiri yang mau mendatangi kita. Kita hanya perlu percaya, buka hati, punya hubungan yang kontemplatif, yang dimana hubungan itu intim bersama Tuhan. Gitu kan. Tenggelam lebih dalam, tidak hanya baca Alkitab, renungkan, mengingat segala kebaikan Tuhan. Menghitung semua berkat-berkat Tuhan. Bersyukur, belajar bersyukur untuk semua keadaan. Wow. Maka Bapak Ibu punya hubungan yang indah bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan berdampingan bersama Tuhan. Ya, tangan kanannya memegang tangan kita. Gadanya dan tokatnya itu yang menghibur kita. Itu semua firman akan hidup dalam kehidupan kita. Itu semua firman akan berkuasa dalam kehidupan kita. Mau minta apa sih sekarang? Lihat tadi firman-firman yang saya sudah berikan. Tuhan pasti kasih. Dia akan membuat kita di tahun 2025 ini berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan sepenuhnya dengan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Menjelang kita memperingati Paskah ini Tuhan, semakin kami mengingat bahwa betapa darah-Mu begitu mahal. Betapa karya salib-Mu begitu mahal Tuhan buat kami. Kami tahu Tuhan, ini anugerah yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Materaikan firman-Mu, berkati Bapak Ibu semua yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Jamah mereka semua dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam emosi mereka, marah, sedih, sukacita dan sebagainya. Mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan mereka. Di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan terlibat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat
kasih-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat Indonesia, kami mau berkata, Shalom Indonesia, kasih karunia-Mu tercurah atas bangsa ini. Kami berkata berkat atas Indonesia, kami percaya Tuhan ekonominya akan terus naik, terus pulih Bapa di dalam nama Yesus. Menjadi bangsa yang kuat, yang tangguh Tuhan di Asia Tenggara Bapa. Beri hikmat buat Pak Prabowo, juga Pak Gibran Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan ada hikmat ilahi, ada wibawa ilahi. Kami berdoa juga buat kota kami tercinta Balikpapan. Shalom Balikpapan. Kami percaya kota ini tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa juga biar ekonominya terus pulih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Tuhan. IKN berjalan dengan lancar Bapa. Terbangun Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau berikan hikmat juga buat Pak wali kota kami Tuhan. Biar dia bisa memimpin kota ini dengan takut Tuhan, cinta Tuhan. Untuk meremajakan kota ini, membuat kota ini semakin maju Tuhan. Kota yang siap untuk menyangga ibu kota Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Rock Gateway Tuhan. Kami berkata sama-sama, tanda ajaib. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah Tuhan atas kota ini. Hamba percaya Tuhan, terbangun dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dananya tercukupi bahkan surplus Bapa. Engkau urapi bangunan ini Bapa. Strukturnya kuat, tanahnya kuat, semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu tercurah. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang kami bisa nikmati sepanjang minggu di hidup kami Tuhan Yesus. Kami memberi bukan saja kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita akan menyelesaikan ibadah bersama-sama Bapak Ibu. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya dengan firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa, mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.